tekanan inflasi global yang semakin tinggi, lalu ada juga ketidakpastian pasar keuangan global akhirnya memberi tekanan nilai tukar di negara emerging market termasuk Indonesia. Nah, di domestik penyesuaian harga BBM subsidi meningkatkan tekanan inflasi. Bagaimana Bank Indonesia menjawab berbagai tantangan ini? Berikut liputannya. Bank Indonesia menaikkan BI 7-day reverse repo rate sebesar 50 basis poin menjadi 4,25%, suku bunga deposit facility sebesar 50 basis poin menjadi 3,5%, dan suku bunga lending facility sebesar 50 basis poin menjadi 5%. Keputusan kenaikan suku bunga tersebut sebagai langkah front-loaded, preemptive, dan forward-looking untuk menurunkan ekspektasi inflasi dan memastikan inflasi inti kembali ke sasaran 3% plus minus 1% pada paruh kedua tahun 2023. Serta memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah agar sejalan dengan nilai fundamentalnya akibat tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Di tengah peningkatan permintaan ekonomi domestik yang tetap kuat. Guna mengendalikan inflasi, Bank Indonesia terus berkoordinasi erat dengan pemerintah, baik dari sisi pasokan maupun dari sisi permintaan, untuk memastikan stabilitas harga dan ekonomi terjaga. Sementara dari pasokan, koordinasi dengan pemerintah, antara lain dengan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan. Nah, tentu saja tadi saya sampaikan kenapa harus front loaded, kenapa harus preemptive, kenapa harus forward looking. Karena dampak dari kebijakan moneter, khususnya kebijakan suku bunga terhadap inflasi itu perlu waktu, kurang lebih sekitar 4 kuartal. Oleh karena itu perlu kita lakukan sejak sekarang agar ekspektasi inflasi ini yang sekarang sudah meningkat segera turun, agar dampak second round-nya itu tidak terlalu tinggi sehingga dampak inflasinya itu bisa lebih terkendali. Itu langkah kenapa kita lakukan keputusan kenaikan suku bunga 50 basis point. Bank Indonesia juga terus memperkuat respon bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan momentum pemulihan ekonomi dengan beberapa langkah. Pertama, memperkuat operasi moneter melalui kenaikan struktur suku bunga di pasar uang sesuai dengan kenaikan suku bunga BI 7-day reverse repo rate. Kedua, memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah sebagai bagian untuk pengendalian inflasi dengan intervensi di pasar falas. Ketiga, melanjutkan penjualan atau pembelian SBN di pasar sekunder atau operation twist untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah. Keempat, melanjutkan kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit SBDK dengan pendalaman pada aspek profitabilitas bank. Kelima, mendorong percepatan dan perluasan implementasi digitalisasi pembayaran di daerah melalui percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Serta mendorong akselerasi pencapaian KRIS 15 juta pengguna dan peningkatan penggunaan BI Fast dalam transaksi pembayaran. Sinergi kebijakan antara Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal pemerintah dan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK juga terus diperkuat dalam rangka menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Serta mendorong kredit pembiayaan kepada dunia usaha pada sektor-sektor prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, ekspor, serta inklusi ekonomi dan keuangan. Tim Liputan Kompas TV.